Tara Zamenhof bercerita tentang seorang anak bernama Ihsan yang duduk di kelas 3 SD. Ihsan seorang anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Tapi Ihsan memiliki bakat dalam dunia seni, seperti dunia lukis. Bagaimana perjalanan kehidupan Ihsan? Yuk, kita simak alur cerita Tara Zamenhof. Cerita diawali dengan anak-anak yang sedang bermain bola, dan Ihsan dimintai tolong untuk mengambil bola. Namun Ihsan melempar bola ke arah yang salah. Rajid temannya tersebut memarahi Ihsan dan mereka berkelahi. Ihsan menggigit Rajid, tapi dia pun mendapatkan luka di dahi dan di lengannya. Ketika sampai rumah, ternyata ayah Ihsan sedang berbicara dengan ibu Rajid. Ibu Rajid mengadu soal perkelahian anak mereka. Rajid bahkan menambahkan kalau baju Rajid sampai robek oleh Ihsan. Karena tidak merasa melakukannya, Ihsan pun marah. Ayah Ihsan malah memarahi Ihsan. Sampai usianya ini, Ihsan belum dapat membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan, terkadang huruf dan angka yang ia tulis itu terbalik. Karenanya, Ihsan juga dikucilkan di sekolah. Ihsan pun tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. Ihsan memiliki seorang kakak yang bernama Johan. Beda dengan Ihsan, Johan merupakan anak yang pandai, rajin, dan nilainya pun bagus. Hal ini bertolak belakang dengan Ihsan yang tidak suka belajar pelajaran sekolah. Ibu guru meminta Ihsan untuk membaca, tapi karena memang tidak bisa dan ibu gurunya juga marah-marah, Ihsan pun membaca dengan kata-kata yang terkesan meledek. Hal itu membuat ibu guru marah dan meminta Ihsan untuk keluar kelas selama pelajaran ibu guru tersebut. Setelah hukuman selesai, Ihsan memilih untuk tidak mengikuti pelajaran selanjutnya. Dia memilih jalan-jalan, dan ia sangat menikmatinya. Ihsan bahkan bereksperimen mengikuti cara orang minum dan juga seakan-akan dia sedang terbang padahal dia sedang di bis tingkat. Malamnya, ia menceritakan ke kakaknya kalau tadi siang ia bolos dan jalan-jalan. Ia pun meminta Johan untuk membuat surat izin palsu karena ia tadi bolos. Meskipun Johan menasehati adiknya, ia tetap membuatkan surat izin tersebut. Dan selanjutnya, diadakan ulangan matematika dadakan. Ihsan yang juga lemah dalam berhitung, ia hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Dan itu pun jawabannya salah. Suatu hari saat di rumah ketika sang ayah yang baru dari luar kota ingin membaca majalah, ia menemukan surat izin palsu milik Ihsan. Sang ayah pun menanyakan ke ibu Ihsan. Dan mendapat jawaban dari sang ibu kalau Ihsan tidak sakit. Bisa ditebak, ayah kembali memarahi Ihsan. Besoknya, orang tua Ihsan ketemu kepala sekolah dan guru-guru Ihsan. Karena dianggap bodoh dan pernah tidak naik kelas, kepala sekolah menyarankan agar Ihsan pindah sekolah. Saat di mobil, ayah Ihsan kembali memarahi Ihsan. Sang ayah pun berniat menyekolahkan Ihsan di sekolah berasrama. Ihsan sedih, dan dia berjanji akan belajar lebih baik lagi. Tapi keputusan sang ayah tidak dapat dibantah. Bahkan, sampai terbawa ke dalam mimpi. Orang tuanya pun mengantarkan Ihsan ke sekolah baru. Dan sang ibu yang sangat sedih, tidak dapat menahan tangisnya saat pulang. Begitupun dengan sang kakak yang merasa kehilangan. Ihsan yang sedih pun menjadi pendiam, apalagi ia merasa dipindahkan karena sebagai hukuman. Ibunya tambah sedih saat melihat notes yang digambari oleh Ihsan.
Di kelas, Ihsan duduk dengan Rajan. Saat Ihsan dimintai gurunya mengartikan puisi yang dibacakan oleh Rajan, gurunya mengatakan salah. Tapi Rajan mengatakan kalau yang Ihsan artikan benar. Dari situ mereka bersahabat. Di sekolah ini, Ihsan masih suka diomelin dengan gurunya. Sekarang, dia harus menghadapinya sendiri. Dan dia mulai membenci semua pelajaran. Lalu, ia membuang buku yang ada di dalam tasnya. Dan Ihsan semakin stres. Saat kunjungan keluarganya, Ihsan awalnya tidak mau menemui mereka. Ia pun berlari, dan setelah duduk pun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang kakak yang memberi cat air pun tidak membuatnya gembira. Saat kembali ke asrama, Ihsan semakin sedih. Keesokan harinya, saat ia masih sedih di balkon sekolah, ia diajak Rajan untuk masuk kelas. Di kelas Ihsan, kedatangan guru kesenian baru yang bernama Pak Nikum. Pak Nikum memiliki pendekatan yang berbeda dari guru lain dalam mengajar. Murid-murid pun merasa senang dan terlihat gembira. Tapi, itu tidak berlaku untuk Ihsan. Karena Ihsan masih merasakan kesedihan. Begitupun saat dia menggambar. Ketika temannya sudah mulai mewarnai, kertas Ihsan masih berwarna putih polos. Saat weekend, keluarga Ihsan pasti menemuinya. Namun suatu saat sang ibu menelepon kalau Sabtu mendatang tidak dapat mengunjunginya karena harus menemani kakaknya lomba tenis. Hal itu semakin membuat Ihsan sedih. Perlombaan tenis pun berlangsung. Saat lomba, ternyata Yohan kalah. Terlihat jelas kekecewaan sang ayah. Suatu hari Pak Nikum melihat Ihsan di depan kelas. Ihsan terlihat tertekan dan selalu diam. Lalu Pak Nikum mencari buku tugas Ihsan. Dari sini ia baru tahu kalau Ihsan memiliki kesulitan dalam belajar atau mengalami disleksia. Pak Nikum cukup mengerti dengan kesulitan Ihsan karena dia pun mengajar di sekolah berkebutuhan khusus. Untuk membantu perkembangan pendidikan Ihsan, Pak Nikum pun mendatangi rumah orang tua Ihsan dan mencari tahu sosok Ihsan. Sang ibu pun menjelaskan kalau Ihsan suka seni, terutama melukis. Pak Nikum pun melihat seluruh karya Ihsan yang di rumah. Tidak terkecuali lukisan Ihsan yang berseri di notes. Ayah Ihsan pun menjelaskan aneka keluhannya tentang Ihsan selama ini. Lalu Pak Nikum pun menjelaskan masalah yang dihadapi Ihsan yang mengalami disleksia. Dan Pak Nikum pun menjelaskan apa itu disleksia. Tidak hanya itu, Pak Nikum pun menjelaskan kalau Ihsan membutuhkan dukungan dan perhatian. Sayangnya ayahnya tetap menganggap kalau Ihsan anak yang malas dan nakal. Ayahnya pun membandingkan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Pak Nikum pun menanyakan ke orang tua Ihsan mengapa Ihsan dikirim ke sekolah berasrama. Dan dijawab hal itu merupakan alternatif terbaik. Pak Nikum juga menjelaskan kalau Ihsan berbakat dalam dunia seni. Tapi sayang ayahnya menganggap kalau melukis tidak dapat bersaing di dunia luar. Ibu Ihsan pun menangis membayangkan yang dialami oleh Ihsan. Besoknya di sekolah, Pak Nikum memperlihatkan lukisan seseorang yang tidak disebutkan karya siapa, dan Pak Nikum menceritakan tentang tokoh-tokoh dunia yang tidak bisa membaca dan menulis. Ihsan tegang karena takut dibuli. Tapi ternyata anak yang diceritakannya adalah tokoh-tokoh yang memiliki prestasi seperti Albert Einstein, Pablo Picasso, dan Pak Nikum pun menceritakan soal Leonardo da Vinci. Mereka kadang terbalik dalam menulis. Untuk membacanya pun membutuhkan cermin. Yang semua memiliki kesamaan yaitu disleksia. Begitupun dengan Amitabh Bachchan.
yang mengalami hal yang sama. Mendengar cerita Pak Nikum, Ihsan pun memiliki semangat dan tersenyum. Saat kelas usai, Pak Nikum pun mengajak Ihsan bicara berdua, dan dia mengatakan kalau dia pun saat kecil memiliki masalah yang sama dengan Ihsan. Pak Nikum mengajak anak-anak keluar dan mereka semua bebas membuat karya yang mereka suka. Ihsan sibuk dengan benda yang selama ini dikumpulkannya di dalam kantong. Dia sibuk sendiri. Setelah serius mengerjakannya dan lihat, hasilnya semua anak mengagumi karya Ihsan berupa pesawat yang dapat berjalan di air. Pak Nikum menemui kepala sekolah untuk membicarakan soal Ihsan. Tapi ternyata kepala sekolah sudah mendapatkan keluhan dari guru-guru yang lain. Pak Nikum pun menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ihsan dan mengatakan kalau Ihsan memiliki kepandaian di atas rata-rata. Pak Nikum juga berjanji untuk mengajar baca tulis ke Ihsan secara khusus. Akhirnya Pak Nikum mengajari Ihsan membaca dan menulis dengan caranya yang fun. Sehingga akhirnya Ihsan dapat menerima penjelasannya dan dapat dengan mudah mengerti. Selanjutnya perkembangan baca menulis Ihsan pun terlihat berkembang dengan pesat. Pak Nikum membuat pengumuman lomba lukis yang terbuka untuk umum. Suatu hari saat sedang mengajar, Pak Nikum kedatangan ayahnya Ihsan yang kebetulan sedang ada urusan di dekat sekolah. Sang ayah mengatakan kalau istrinya sudah mencari tahu tentang disleksia di internet dan sudah menjelaskannya. Pak Nikum menjelaskan kalau anak seperti Ihsan butuh perhatian, butuh dukungan orang tua. Sang ayah pun menyadari kalau ia tak pernah memberikan hal tersebut. Di luar ia melihat Ihsan yang sedang membaca mading. Sang ayah semakin sedih. Saat masih gelap, Ihsan pergi ke danau untuk mencari ide untuk lomba lukis. Lomba lukis pun dimulai, dan Ihsan belum datang. Ihsan datang saat acara sudah dimulai, dan betapa gembiranya Pak Nikum. Ihsan memilih tempat duduk yang strategis, dan ia menggunakan cat air hadiah dari sang kakak. Ihsan pun menyerahkan hasil lukisannya. Pak Nikum terlihat kagum dengan hasil karya Ihsan. Begitupun juga dengan Ihsan yang kagum dengan karya Pak Nikum yang melukis dirinya. Saatnya pengumuman. Salah satu jurinya adalah seorang pelukis terkenal. Dan nama Ihsan diumumkan sebagai pemenangnya. Ihsan pun maju dengan malu-malu. Dia didampingi Pak Nikum. Setelah menerima piagam, ia pun berlari dan memeluk Pak Nikum karena bahagia. Ketika pembagian rapot, orang tua Ihsan menemui kepala sekolah dan di situ dikasih tahu kalau lukisan Ihsan dinyatakan sebagai pemenang lomba dan hasilnya menjadi cover buku tahunan. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia bangga memiliki murid seperti Ihsan. Lalu orang tua Ihsan ketemu dua guru lainnya yang juga melaporkan kemajuan pelajaran Ihsan dalam beberapa mata pelajaran. Terlihat wajah gembira orang tua Ihsan. Di luar, orang tua Ihsan melihat Ihsan yang sedang bermain bola dengan sang kakak. Melihat tawa dan keceriaan Ihsan, sang ayah menjadi terharu. Dia pun mengucapkan terima kasih ke Pak Nikum. Dan Ihsan pun pulang untuk liburan bersama keluarga. Film pun selesai.